Selamat pagi atau siang atau malam semuanya. Pada bagian ini kami akan menjelaskan implementasi parsial jaringan PTD Global menggunakan layanan Cloud AWS. Implementasi ini merupakan representasi dari rancangan jaringan yang sebelumnya dibuat pada simulasi Cisco Packet Tracer, khususnya untuk memenuhi kebutuhan study case phase 3 dari mata kuliah jaringan komputer. Anggota kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Brenda, kedua ada saya sendiri, yaitu Okto, dan ketiga ada Naila. Kami memilih AWS karena menyediakan lingkungan cloud yang mendukung simulasi infrastruktur enterprise secara realistis. AWS memungkinkan isolasi jaringan menggunakan Virtual Private Cloud atau VPC, konfigurasi keamanan melalui routing dan security group, serta penggunaan EC2 sebagai representasi perangkat jaringan. Seluruh fitur ini sesuai dengan kebutuhan studi kasus dan kriteria dasar dari Channel 3. Secara umum, arsitektur jaringan dibagi menjadi 3 VPC utama. Pertama, VPC internal yang merepresentasikan jaringan internal organisasi. Kedua, VPC DMZ yang digunakan untuk layanan public client. Dan ketiga, ada VPC perimeter yang berfungsi sebagai koneksi ke internet. Ketiga VPC ini saling terhubung menggunakan VPC peering, dan setiap subnet direpresentasikan oleh minimal satu instance EC2. Kami membuat 3 VPC yang terpisah secara logis. VPC internal PT Dike menggunakan CIDR 192.168.00/24 dan menampung jaringan direksi staf serta tamu. VPC DMZ menggunakan CIDR 10.10.00/24 dan digunakan untuk server public client. VPC perimeter menggunakan CIDR 192.168.1.128/28 dan berfungsi sebagai jaringan perimeter atau akses ke internet. Setiap VPC dibuat tanpa IPv6 dan menggunakan konfigurasi IPv4 secara manual. VPC internal dibuat dengan nama timeout strip VPC, strip internal, strip dike, dan CIDR 192.168.00/24. VPC ini menjadi inti jaringan internal organisasi dan menampung beberapa subnet yang dipisahkan berdasarkan peran pengguna, yaitu direksi, staf, dan tamu. VPC DMZ dibuat dengan nama timeout strip VPC strip DMZ strip dike dengan CIDR 10.10.00/24. VPC ini digunakan untuk menempatkan server public client sehingga dapat diakses dari luar namun tetap terisolasi dari jaringan internal. VPC perimeter dibuat dengan nama timeout strip VPC strip perimeter strip dike dan CIDR 192.168.1.128/28. VPC ini berfungsi sebagai penghubung antar jaringan internal dan internet sekaligus sebagai lapisan perimeter keamanan. Setiap VPC dibagi lagi menjadi beberapa subnet untuk membatasi akses antar jaringan. Subnet tamu menggunakan 192.168.00/26, staf menggunakan 192.168.064/27, direksi menggunakan 192.168.096/28, public client pada DMZ menggunakan 10.10.00/28, perimeter menggunakan 192.168.128/28. Segmentasi ini penting untuk menjaga keamanan dan mengatur hak akses antar bagian jaringan. Pada VPC internal terdapat 3 subnet. Yang pertama ada subnet direksi bernama subnet strip direksi dengan CIDR 192.168.096/28. Subnet staff bernama subnet strip staff dengan CIDR 192.168.064/27. Subnet tamu bernama subnet strip tamu dengan CIDR 192.168.000/26. Seluruh subnet berada pada availability zone US East 1A untuk konsistensi dan kemudahan manajemen. VPC DMZ memiliki satu subnet, yaitu subnet public client dengan CIDR 10.10.00/28. Subnet ini digunakan untuk menempatkan layanan publik yang dapat diakses klien dari luar jaringan internal. VPC perimeter memiliki satu subnet, yaitu subnet
perimeter dengan CIDR 192.168.1.128/28. Subnet ini merepresentasikan koneksi ke internet atau ISP. Untuk menghubungkan VPC yang terpisah secara logis, kami menggunakan VPC Peering Connection. Mekanisme ini memungkinkan komunikasi antar VPC menggunakan IP private tanpa melalui internet publik. Dalam studi kasus ini, VPC peering merepresentasikan topologi partial mesh antar router pada simulasi Cisco Packet Tracer. Peering dibuat secara bertahap untuk memastikan komunikasi antara VPC sesuai kebutuhan routing dan kebijakan keamanan. Setelah peering dibuat, status awalnya ada pending acceptance. Koneksi diaktifkan dengan menerima permintaan peering melalui menu VPC, peering connections, dan setelah diterima status akan berubah menjadi active. Terdapat 3 koneksi peering utama. Pertama, VPC internal terhubung dengan VPC DMZ. Kedua, VPC internal terhubung dengan VPC perimeter. Ketiga, VPC DMZ terhubung dengan VPC perimeter. Ketiga koneksi ini memastikan seluruh VPC dapat saling berkomunikasi sesuai rancangan jaringan. Peering pertama bernama peer internal to DMZ, dengan VPC internal sebagai peminta dan VPC DMZ sebagai penerima. Koneksi ini memungkinkan akses terkontrol dari jaringan internal ke layanan public client. Peering kedua bernama peer internal to perimeter, dengan VPC internal sebagai peminta dan VPC perimeter sebagai penerima. Koneksi ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan internal ke jalur akses internet. Peering ketiga bernama peer DMZ to perimeter, dengan VPC DMZ sebagai peminta dan VPC perimeter sebagai penerima. Koneksi ini memungkinkan layanan publik di DMZ berkomunikasi dengan internet secara aman. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian Internet Gateway. Internet Gateway adalah komponen AWS yang memungkinkan VPC berkomunikasi langsung dengan internet publik. Ia berperan sebagai pintu dua arah, sehingga instans dalam VPC dapat menerima traffic dari internet dan juga mengirim traffic keluar. Selain itu, Internet Gateway secara otomatis menangani Network Address Translation atau NAT untuk instans yang memiliki public IP atau elastic IP, sehingga instans dapat diakses tanpa konfigurasi NAT manual. Secara konsep, Internet Gateway di AWS memiliki fungsi yang setara dengan router ESP pada simulasi Cisco Packet Tracer. Jika pada Packet Tracer, router ESP menjadi jalur utama keluar masuk jaringan, maka di AWS peran tersebut diambil oleh Internet Gateway. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun platform berbeda, prinsip dasar routing dan akses internet tetap sama. Dalam desain jaringan ini, kami menggunakan dua Internet Gateway. Internet Gateway yang pertama ditempatkan pada VPC DMZ yang bertujuan melayani server dan klien publik. Internet Gateway kedua berada pada VPC Perimeter yang berfungsi sebagai jalur routing traffic internal menuju internet. Pemisahan ini kami lakukan untuk meningkatkan keamanan, segmentasi, dan kontrol traffic antar jaringan. Setelah berhasil dibuat, secara default, status awal Internet Gateway adalah detached. Bisa dilihat pada screenshot, kedua status pada Internet Gateway yang telah kami buat masih detached. Yang berarti, Internet Gateway tersebut masih belum terhubung ke VPC manapun. Dalam kondisi ini, Internet Gateway tidak dapat berfungsi dan traffic tidak akan bisa mengalir ke internet. Untuk mengaktifkan Internet Gateway, kita perlu melakukan attach ke VPC. Caranya adalah dengan memilih Internet Gateway yang ingin kita hubungkan. Pada screenshot, kita memilih Internet Gateway DMZ. Lalu, kita klik tombol Action yang ada di pojok kanan atas dan memilih opsi Attach to VPC. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman Attach to VPC. Bisa dilihat pada screenshot, apabila kita memilih Select a VPC, maka akan muncul beberapa pilihan VPC. Kita dapat menghubungkan Internet Gateway ke VPC yang sesuai. Setelah proses attach selesai, maka status akan berubah menjadi attach, yang menandakan Internet Gateway sudah aktif dan siap digunakan untuk routing traffic.
Route table berfungsi sebagai peta jalan bagi trafik jaringan di dalam VPC. Setiap subnet di AWS harus dikaitkan dengan satu route table yang menentukan kemana trafik harus diarahkan berdasarkan alamat tujuannya. Berbeda dengan topologi Cisco Packet Tracer yang menggunakan routing dinamis OSPF, di mana router akan secara otomatis mempelajari jalur terbaik. Di AWS, kita akan menggunakan routing statis melalui konfigurasi manual pada route table. Dalam implementasi, kami membuat 3 route table dengan fungsi yang berbeda. Pada masing-masing route ini akan berisi 2 komponen utama, yaitu destination yang menunjukkan alamat CIDR tujuan dan target yang menunjukkan kemana trafik harus diteruskan. Pada screenshot ini terlihat ada 3 route table yang telah kami buat. Untuk yang pertama ada route table DMZ public, yang kedua ada route table perimeter public, dan yang terakhir ada route table internal private. Untuk sufiksnya ini memiliki nama public dan private. Ini menandakan apakah route table tersebut memiliki akses langsung ke internet gateway atau tidak. Setelah route table dibuat, langkah penting selanjutnya adalah mengaitkan route table dengan subnet yang sesuai. Tanpa langkah ini, aturan routing yang telah dikonfigurasi tidak akan berlaku pada subnet manapun. Caranya adalah dengan memilih route table, kemudian klik tombol action di pojok kanan atas, kemudian klik Edit Subnet Association. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman Edit Subnet Association. Kita dapat memilih subnet yang sesuai. Setelah itu, klik Save Association untuk mengaktifkan routing rules pada subnet tersebut. Dengan langkah ini, setiap instance yang ditempatkan pada subnet tersebut akan otomatis mengikuti routing policy yang telah kita definisikan. Kita juga perlu mendefinisikan routes atau aturan routing yang menentukan kemana traffic harus diteruskan. Caranya adalah dengan memilih route table, kemudian klik tombol action, kemudian klik edit route. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman edit route. Untuk menambahkan, kita dapat mengklik tombol add route, lalu setelah semua route dikonfigurasi, kita bisa klik save change untuk mengaktifkan routing rules tersebut. Security Group adalah firewall virtual yang beroperasi pada level instance. Berbeda dengan implementasi kami pada Cisco Packet Tracer yang menggunakan ASA Firewall sebagai perangkat terpusat, di AWS keamanan diterapkan secara terdistribusi pada setiap instance melalui Security Group. Security Group mengatur traffic inbound dan outbound berdasarkan rule yang kita definisikan. Salah satu karakteristik penting dari security group adalah sifatnya yang stateful. Artinya, jika traffic inbound diizinkan, maka response-nya akan otomatis diizinkan keluar tanpa perlu mendefinisikan rule outbound secara terpisah. Kami mengimplementasikan security group berdasarkan 2 prinsip keamanan yang diidentifikasi pada study case fase 1. Yang pertama, least privilege, yaitu hanya memberikan akses minimal yang diperlukan, dan yang kedua, defense in depth, yaitu berlapis-lapis kontrol keamanan. Semua subnet memiliki security group dengan kebijakan berbeda sesuai fungsi dan tingkat resikonya. Pembuatan security group. Kita ambil contoh security group direksi. Pertama-tama, kita akan mengisi basic details-nya terlebih dahulu, yaitu nama, deskripsi, dan memilih VPC yang sesuai. Lalu di bagian bawahnya ada inbound rule dan outbound rule. Kita dapat menambahkan rule baru dengan klik tombol add rule. Lalu kita bisa isi bagian kolom type, source, dan description. Apabila semuanya sudah diisi, kita akan klik create security group untuk menyimpan konfigurasi. Cara yang sama kita terapkan juga untuk membuat security group yang lainnya. Selanjutnya adalah virtual machine configuration.
Pada slide ini akan dijelaskan konfigurasi virtual machine menggunakan Amazon EC2. EC2 atau Elastic Compute Cloud merupakan layanan komputasi virtual dari AWS yang menyediakan instance atau virtual machine. Dalam proyek PT Dike Global, EC2 digunakan untuk merepresentasikan perangkat jaringan pada topologi Cisco Packet Tracer seperti PC, laptop, server, dan komponen infrastruktur lainnya. Setiap subnet yang kami rancang diwakili oleh minimal satu instance EC2 sesuai dengan kriteria CO3. Untuk konfigurasi utama, kami menggunakan Ubuntu Server 24.04 LTS sebagai sistem operasi. Instance type disesuaikan dengan fungsi perangkat yaitu T3 Micro untuk end device dan T2 medium untuk server. Kami menggunakan satu key pair yang sama untuk seluruh instance agar akses SSH lebih mudah. Setiap instance ditempatkan pada VPC dan subnet sesuai desain jaringan, serta menggunakan security group yang telah dikonfigurasi sebagai pengaman lalu lintas jaringan. Setelah konfigurasi selesai dilakukan, deployment EC2 untuk memvalidasi bahwa VPC, subnet, peering, root table, dan security group telah berjalan dengan benar. Setelah instance aktif, kami melakukan pengujian konektivitas untuk memastikan komunikasi antar instance sesuai dengan topologi partial mesh yang telah dirancang. Selanjutnya ada tentang key pair pada EC2. Sebelum membuat EC2 instance, diperlukan key pair sebagai metode autentikasi SSH yang aman. Key pair terdiri dari dua bagian, yaitu public key yang disimpan di AWS dan private key yang diunduh serta disimpan oleh administrator. Dalam implementasi proyek ini, kami menggunakan satu key pair yang sama untuk seluruh instance. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajemen akses sekaligus mensimulasikan praktik enterprise di mana administrator menggunakan master key untuk mengakses seluruh infrastruktur. Untuk detail konfigurasi, key pair yang digunakan bernama timeout key pair Dike dengan tipe RSA dan format file.pem yang digunakan untuk proses login SSH ke semua instance EC2. Selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan konfigurasi instance 1 yang berperan sebagai PC direksi. Instance ini diberi nama PC direksi dan menggunakan AMI Ubuntu Server 24.04 LTS untuk tipe instance. Kami memilih T3 Micro karena fungsinya hanya sebagai end device sehingga tidak membutuhkan resource yang besar. Instance ini menggunakan key pair timeout key pair Dike yang sama dengan instance lainnya agar mempermudah proses manajemen dan akses SSH. Pada bagian network setting, instance ditempatkan di VPC timeout VPC internal Dike dan berada pada subnet direksi. Fitur Auto Assign Public IP diaktifkan agar instance dapat diakses dari luar untuk keperluan pengujian. Untuk keamanan, kami menggunakan existing security group Dike SG direksi yang sudah dikonfigurasi sesuai kebutuhan akses jaringan. Terakhir, kapasitas storage menggunakan 8 GB default karena tidak diperlukan penyimpanan besar untuk fungsi PC ini. Untuk instance 2, PC Staff, instance ini diberi nama PC Staff. Sistem operasi yang digunakan adalah sama Ubuntu Server 24.04 LTS dengan instance type T3 Micro karena fungsinya sebagai end device. Instance ini menggunakan key pair timeout key pair Dike juga. Dari sisi jaringan, PC Staff ditempatkan pada VPC timeout VPC internal Dike dan berada di subnet Staff. Fitur Auto Assign Public IP juga diaktifkan untuk kebutuhan akses dan pengujian. Keamanan diatur menggunakan security group Dike SG Staff dengan kapasitas storage 8 GB atau defaultnya. Selanjutnya, instance yang ketiga yaitu PC tamu memiliki konfigurasi yang hampir sama. Instance ini bernama PC tamu menggunakan Ubuntu Server 24.04 LTS dan instance type-nya T3 Micro serta key pair yang sama. Perbedaannya terletak pada subnet dan security group, yaitu subnet tamu dengan security group Dike SG tamu yang disesuaikan dengan kebijakan akses untuk jaringan tamu. Storage yang digunakan juga default yaitu 8 GB. Dengan pemisahan subnet dan security group ini, kami dapat menerapkan segmentasi jaringan antara staff dan tamu sesuai dengan desain keamanan yang telah dirancang. Lalu ada yang keempat, yaitu instance ini diberi nama Server Public Client dan menggunakan Ubuntu yang sama, yaitu Ubuntu Server yang sama, yaitu 24.04 LTS sebagai sistem operasinya. Untuk tipe instance, kami menggunakan juga T3 Micro karena server ini hanya digunakan untuk simulasi layanan publik dan pengujian konektivitas. Server ini menggunakan key pair timeout key pair Dike sama seperti instance lainnya agar memudahkan pengelolaan akses. Dari sisi jaringan, instance ini ditempatkan pada VPC timeout VPC DMZ Dike, yaitu area DMZ dan berada di subnet public client. Fitur Auto Assign Public IP diaktifkan agar server dapat diakses dari jaringan luar. Untuk keamanan, kami menggunakan security group Dike SG Server Public yang mengatur akses masuk dan keluar sebagai kebutuhan server publik. Terakhir, server ini juga menggunakan storage yang default yaitu 8 GB karena kebutuhan penyimpanannya relatif ringan. Yang terakhir yaitu instance ini diberi nama Firewall Perimeter dan menggunakan Ubuntu Server yang sama yaitu 24.04 LTS sebagai sistem operasinya. Untuk tipe instance kami menggunakan T3 Micro karena fungsinya lebih fokus pada pengaturan lalu lintas jaringan bukan pemrosesan berat. Instance ini menggunakan key pair timeout
Dike sama seperti instansi lainnya agar akses dan pengelolaan tetap terpusat. Dari sisi jaringan, firewall ini ditempatkan pada VPC Timeout VPC Perimeter Dike dan berada di subnet perimeter. Fitur Auto Assign Public IP diaktifkan agar firewall dapat menerima dan menurunkan trafik dari jaringan luar. Untuk aspek keamanan, kami menggunakan Security Group Dike SG Perimeter Firewall yang berfungsi sebagai lapisan awal pengamanan dengan mengatur trafik masuk dan keluar sesuai kebijakan perimeter. Terakhir, instance ini menggunakan storage default yaitu 8 GB karena hanya digunakan untuk konfigurasi firewall dan logging dasar. Pada saat ini, saya akan menjelaskan proses deployment web server ke dalam virtual machine menggunakan Docker. Tujuan dari praktik ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Docker dapat mempermudah proses instalasi dan menjalankan web server tanpa perlu konfigurasi manual yang kompleks. Dengan menggunakan virtual machine, kita mendapatkan lingkungan yang terisolasi dan dengan Docker, aplikasi web dapat dijalankan secara konsisten dan efisien. Pada slide selanjutnya, saya akan memperlihatkan langkah awal, yaitu mengakses virtual machine dan menyiapkan Docker. Pada saat ini terlihat proses login ke virtual machine menggunakan SSH. Pertama, kami menghubungkan komputer lokal ke VM Ubuntu menggunakan privatekey.pem melalui perintah SSH. Setelah koneksi berhasil, sistem menampilkan informasi bahwa kita sudah berada masuk ke server Ubuntu. Selanjutnya dilakukan instalasi dan aktivasi Docker. Docker diaktifkan sebagai service menggunakan sistem CTL start Docker dan sistem CTL enable Docker. Agar user Ubuntu dapat menyalakan Docker tanpa menggunakan sudo, user tersebut ditambahkan ke grup Docker. Setelah itu dilakukan logout dan login ulang agar perubahan hak akses berlaku. Di bagian akhir, kita menjalankan perintah Docker version untuk memastikan bahwa Docker telah berhasil terpasang dengan benar. Pada saat ini ditunjukkan hasil akhir dari deployment web server. Web server Nginx dilakukan menggunakan Docker container di dalam virtual machine. Ketika alamat IP virtual machine diakses melalui browser, halaman default Nginx berhasil ditampilkan. Hal ini membuktikan bahwa Docker berjalan dengan baik, kontainer Nginx berhasil dijalankan, dan port web server dapat diakses dari luar VM atau virtual machine. Dengan demikian, proses deploy web server ke virtual machine menggunakan Docker telah berhasil. Sekian untuk presentasi kelompok kami. Terima kasih.